Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK Tunas Bangsa. Kembali lagi dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Proses perencanaan produk diawali dengan pencarian ide, dilakukan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat. Dilakukan dengan persiapan produksi. Produksi adalah pembuatan produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Selanjutnya yaitu tahap mencari ide produk dengan curah pendapatan atau disebut juga brainstorming. Mencari ide produk apa yang tepat untuk dikembangkan dapat dilakukan melalui curah pendapat atau brainstorming secara berkelompok. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Tahap selanjutnya yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya, bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket, dan hal lain sebagainya. Tahap selanjutnya yaitu prototyping atau membuat studi model. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi. Maka, studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, dan alat pemotong dan bahan perekat lainnya. Tahap selanjutnya yaitu penentuan desain akhir. Hasil dari studi model dapat dipilih 3-5 alternatif desain akhir. Penentuan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Ya, selanjutnya yaitu produksi kerajinan untuk pasar global. Di sini ada label, ada tabel dari bahan baku, pembahanan, pembentukan, lalu perakitan, finishing, lalu jadilah produk. Mari kita bahas masing-masing ya. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Contohnya pada penggunaan material bambu.
Material bambu harus dipastikan kering dan terbebas dari kumbang bubuk agar produk kerajinan yang dibuat dapat tahan lama. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Selanjutnya yaitu pembentukan bahan baku, bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid, lembaran dan serat. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambung tertentu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan, permukaan atau pewarnaan, agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Selanjutnya yaitu metode produksi dan keselamatan kerja. Ini sangat penting. Produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahapan produksi. Metode modern ini sering juga disebut dengan metode ban berjalan. Metode modern disebut metode ban berjalan karena metode ini merupakan dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau conveyor. Pemanfaatan metode modern lebih diefisien dalam penggunaan waktu, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak, karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. Selanjutnya yaitu kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Kemasan untuk produk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari bentuk dan cuaca, serta memberikan kemudahan membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan, juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Ya, ini tugasnya ya. Tolong dikerjakan. Semangat dalam belajar. Terima kasih sudah mendengarkan dan terus belajar dimanapun kalian berada. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.